bisa ya mobil yang image itu mobil orang kaya, mobil yang seneng dipakai sama pejabat, mobil yang dipakai sama konglomerat, tapi punya gaya yang sekeren ini. Bahkan menurut kami, ini mobil yang mubazir kalau dipakai bareng sama supir. Karena mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang seasik gitu. Toyota Camry yang sejak lama terkenal sebagai mobil sultan ini ternyata sudah masuk ke generasi ke-9. Kodenya sekarang XV80 dan sudah hadir sejak tahun 2000 lalu. Oh iya, sekarang jangan harap Camry tersedia dalam opsi mesin bensin konvensional atau bahkan mesin V6. Enggak lagi, karena Toyota hanya menjual Camry dalam satu opsi, yaitu mesin hybrid. Nah, untuk harganya, sekarang makin mepet 1 miliar. Apa nggak beli Lexus bekas aja ya? Mobil mewah dan juga dapur pacu hybrid jadi kombinasi yang pas di momen saat ini. Karena kita sebagai orang kaya pasti bisa semakin kaya lagi dengan mengirit bensin yang harganya semakin mahal. Dan bayangkan, ini mobil teman-teman dengan bodinya yang medium sedan ini pakai mesin yang sama dengan Toyota Alphard hybrid. Jadi ya mesin yang harusnya bisa membawa mobil yang sebongsor Alphard dipakai untuk menggerakkan mobil yang bodinya cenderung ya lebih kecil dibanding Alphard. Jadi kebayang performanya. Dan Camry juga sekarang bukan hanya irit tapi performanya juga mantap. Khasnya mobil hybrid, mobil ini tuh torsi besarnya bisa langsung digelontorkan sejak kita injek gas pertama kali. Dan tenaganya pun besar teman-teman. Di atas kertas, mobil ini tenaga dari mesin bensinnya dan tenaga dari motor listriknya kalau dipadukan bisa tembus 220 horsepower. Dan jangan lupa dengan transmisi yang cekatan, bikin kombinasi jadi pas banget. Racikannya pas untuk bikin mobil ini gak sekadar irit tapi performanya juga mantap. Kalau bicara soal irit, udah pastilah ya, hybrid Toyota ini terkenal nggak doyan isi bensin, dan sejak lama sudah mengagumkan. Sejak Camry XV50 atau generasi ketujuhnya, pakai mesin Atkinson Cycle udah terbukti irit. Lalu ke XV70 makin mantap lagi. Dan sekarang XV80 ini dengan baterai yang lebih ringkas dan udah pakai lithium ion, makin sempurna kerja hybridnya. Kami tes di dalam kota, gampang banget loh dapat 24-an km per liter. Kalau main banyak di tol bisa 22-23 km per liter. Apalagi di rute kombinasi nih, bisa dapat 29 bahkan 30 km per liter. Irit banget kan? Ya, kita harus berterima kasih kepada platform TNGA yang udah dipasangkan Toyota ke Camry generasi baru ini. Meskipun ya TNGA sebenarnya sejak generasi sebelumnya juga udah dipasangkan, tapi di generasi ke-9 ini, XV80 ini semakin refine, semakin sempurna teman-teman. Makanya bisa optimal figur efisiensinya sampai figur performanya. Dan saya merasa makin kesini tuh Toyota rasanya semakin membikin Camry itu ke arah driver oriented gitu. Bukan hanya mobil yang enak buat kita duduk di belakang sebagai penumpang gitu ya, tapi mobil yang enak buat setir sendiri. Coba deh bapak yang punya Camry gitu ya, coba sekali-sekali duduk di balik setirnya dan rasakan langsung. Kalau bapak memang punya jiwa menyetir yang kuat gitu ya, driving enthusiast, mungkin akan merasakan kalau Camry itu semakin di sini semakin asik buat setir sendiri. Karena ya saya syukurnya punya pengalaman bersama Camry cukup lama teman-teman. Keluarga punya XV50 pada masanya, mesinnya V6 ikonik banget, dan saya merasakan bagaimana nyamannya menyetir Camry pada masa itu. Tapi XV80 ini, generasi terbaru ini rasanya semakin sempurna. Ini binatang yang berbeda teman-teman. Camry bukan hanya berorientasi kepada kenyamanan, tapi juga ini memberikan keasikan untuk dikendarai. Ini mobil yang setirnya komunikatif, handlingnya nimble, lincah, tapi juga masih menawarkan suspensi yang nyaman. Jadi ya kalau kita yang doyan nyetir udah dipastikan Camry ini bisa menggugah selera kita. Tapi ada satu yang mengganggu selama menyetir, yaitu ini nih, driver monitoring systemnya. Kalau bisa dihilangin aja lah.
Sejak ngetes Alphard kemarin, saya udah benci nih sama alat atau fitur ini. Driver monitoring system yang monitornya tuh lebay banget. Mohon tidak menggunakan ponsel. Dikit-dikit kita dituduh ngantuk lah, dituduh nggak fokus lah. Padahal ya lagi lihat maps misalnya. Atau padahal lagi lihat spion. Atau lagi bayar tol. Yang jelas ini sih ngeselin banget asli. Di luar itu, fitur keselamatan dan berkendara di New Camry Hybrid ini oke banget kok. Ada Toyota Safety Sense yang lengkap fiturnya, sampai ada Adaptive Cruise Control yang bisa jaga kita di kondisi kemacetan. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngegas atau ngatur setir. Oke lah, ini sih fitur yang mirip-mirip sama kayak Honda Sensing di Honda Accord, yang bisa diandalkan di kondisi kita kecepatan rendah. Camry dan Accord sampai kapanpun akan selalu menjadi rival abadi dan enak banget nih buat kita comparing mereka dalam urusan fitur. Ya memang agak tipis-tipis untuk fitur berkendara sih rasanya Toyota Camry dan juga Honda Accord ini terasa imbang lah. Tapi ada satu fitur yang menurut kami untuk urusan ini nih Honda Accord lebih baik, yaitu di head unitnya. Ya di saat Honda itu udah bekerja sama dengan Google untuk membuat Accord head unitnya itu lebih atraktif, lebih interaktif, dan juga kita lebih familiar dengan aplikasinya gitu ya. Toyota malah memasangkan head unit yang kayak gini, nggak atraktif sama sekali. Terus ini tampilannya cukup membingungkan gitu kalau kita baru pertama kali menyetir mobil ini. Dan ya untuk pengaturannya juga nggak seamless. Apalagi untuk mengatur si Toyota Safety Sense itu, kita masih harus mengakses layar di speedometernya ini. Nggak bisa mengakses pengaturan adaptive cruise control atau pengaturan lane keeping assist atau mematikan beberapa fitur TSS gitu di layarnya head unitnya ini. Jadi ya sayang aja gitu, ini layar besar tapi nggak banyak yang bisa kita atur untuk urusan berkendaranya. Dan kalau kita bicara soal layar yang besar ini untuk pengaturan-pengaturan, itu pabrikan Cina udah jago banget gitu ya. Mereka biasanya layarnya canggih dan semua pengaturan mobil ditaruh di layar sini. Tapi Toyota enggak, masih bermain konvensional dan menurut kami harusnya bisa gitu mereka menerapkan beberapa fitur yang ditaruh di head unitnya. Dan bicara soal pabrikan Cina, rasanya Toyota tuh perlu belajar untuk urusan memilih vendor kamera. Ini kami sering singgung di beberapa review mobil Toyota belakangan dan ternyata termasuk ke Camry juga. Mobil sedan yang harganya udah hampir 1 miliar ini ternyata kamera around view monitornya atau 360 derajatnya jelek teman-teman kualitasnya. Dan ya ini kalau di malam hari apalagi itu semakin parah kondisinya. Jadi menurut kami ya Toyota ayolah di mobil yang harganya segini harusnya bisa dikasih kamera yang setidaknya kamera-kamera mobil harga 300 jutaan pabrikan Cina itu lebih baik gitu. Oh iya, ini juga bukti kalau makin kesini Camry itu makin dirancang untuk disetir sendiri dan bukan pakai jasa supir. Nih lihat, ada tombol ventilated seat alias joknya bisa didinginin. Dan fitur ini cuma dikasih ke penumpang depan dan supirnya loh. Jadi kalau bos di belakang mau ngerasain fitur ini, minimal harus pindah duduk ke depan dah. Tapi kalau bos mau di belakang duduknya juga tetap enak sih, karena privasi terjaga. Nih ada gorden di samping dan kalau takut kelihatan sama orang di belakang, juga bisa minta tolong supir untuk nutup gorden kaca belakangnya. Yang cakep juga kalau jadi penumpang belakang, nih kita dikasih armrest yang lengkap sama panel pengaturan. Bisa atur banyak hal dari mulai jok sampai AC-nya. Ya keren lah ya, mobil hampir 1 miliaran ini. Tapi kalau beberapa materialnya dibuat makin premium sih makin cakep nih. Ya Toyota ya, bisa ya. Menjadi penumpang belakang dari Camry kenyataannya memang selalu menyenangkan teman-teman. Ini lega buat saya yang punya tinggi 175 cm juga dan postur ekstra kayak gini, ini masih nyaman teman-teman. Di depan kalau supir mau maju dikit lagi akan lebih nyaman, tapi di depan adalah posisi bermain ideal saya. Segini, terus juga tampilannya di sini terlihat cukup mewah lah dengan model panoramic roof yang seperti ini sampai ke belakang. Meskipun di belakang sini headroomnya agak tipis gitu ya. Kalau mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang lebih tinggi posturnya akan cukup mentok di belakang sini. Satu hal yang saya langsung notice adalah di belakang sini tuh tampilan dari konsol tengah sini agak terlihat jomplang gitu ya, dengan di depan premium banget kelihatannya, tapi di belakang sini kisi AC-nya kelihatan jadul. Terus di sini juga panelnya besar di tengah sini
Sehingga ya kalau kita dipakai dengan orang 3 dewasa gitu ya, akan sedikit terhimpit nih posisinya, khususnya posisi kaki. Tapi di belakang sini rasanya untuk dipakai bersama keluarga nyaman-nyaman aja kalau kita pakai untuk dibawa car seat gitu ya. Taruh di sini ada ISOFIX-nya, terus kalau di belakang sini emang pas buat dipakai berdua gitu, karena dengan armrest diturunkan ini rasanya lebih premium gitu. Dan kita juga dapat pengaturan di sini, ada menu pengaturan. Kita bisa mengatur beberapa hal khususnya untuk posisi kursi. Ini jok belakangnya ternyata elektrik teman-teman, untuk bisa mengatur agak maju atau mundur. Terus kita bisa mengatur AC, temperaturnya. Terus bisa menutup ini shade dari belakang. Tidak ada gorden penutup di belakang. Dan bisa mengatur beberapa hal lain untuk media di head unitnya. Oke lah, dipakai bareng keluarga atau dipakai bareng pasangan di belakang sini sih rasanya cocok nih. Nah, kalau mau taruh barang di bagasi, pas sudah dipencet kuncinya, nih naik sendiri. Tapi ini bukan elektrik ya. Sempet bete sih kami, karena beli mobil 1 miliar belum dikasih electric power tailgate. Nggak apa-apa pak, nanti semoga pas di facelift dikasih upgrade. Tapi kita dapat bagasi yang lega nih. Lumayan lah bisa bawa tas golf atau barang perintilan lainnya. Untuk urusan fitur, memang masih banyak ruang lah buat Toyota kembangkan untuk Camry ini sehingga lebih baik. Tapi secara desain ini mobil yang cakep teman-teman. Saya paling suka dengan permainan lampu belakangnya, lampu depannya yang sangat agresif. Tapi juga dipadukan dengan garis bodi yang terlihat mewah. Dan ini saya paling suka dengan model kakinya yang Camry generasi ini tuh nyetel banget rasanya. Nih, dia pakai pelek ring 18 dengan profil 235/45 yang sebenarnya agak susah kali ya cari ban lokalan yang ini. Tapi ini bannya cakep dari Bridgestone, terus juga dapatnya Turanza. Dan secara look ini standarnya juga udah cakep teman-teman. Dan saya paling suka tampilan muka dari Camry generasi baru ini teman-teman. Ini disebut Toyota dengan istilah desain hammerhead. Desainnya cakep, agak mirip-mirip dengan auranya Toyota Crown. Dan lagi-lagi saya paling suka dengan permainan lampunya yang terlihat agresif. Apalagi di pasar Amerika Serikat sana, ada Toyota Camry yang dikasih warna Supersonic Red. Warna merahnya cakep banget teman-teman. Atau pilihan juga warna lain, Ocean Game. Itu warna biru agak kehijauan yang gelap gitu. Dan kalau dipadukan dengan atap yang warnanya hitam atau two-tone, itu jadi cakep banget. Coba aja Toyota Astra Motor berani gitu ya ngasih warna lain dari Camry supaya nggak muluk-muluk. Warnanya itu hitam, silver, putih. Terlalu membosankan untuk sebuah sedan medium mewah tapi ada aura sportinya. Harusnya ya bisa bermain lebih lihai lagi kayak Accord gitu ya, berani main warna merah. Toyota berani lah. Untuk desain sih, memang akan ada dua kubu nih yang suka banget sama Camry yang lebih sporty kayak gini, atau yang masih belum bisa move on sama Camry yang lama, yang gayanya lebih classy. Tapi buat kami, mobil ini rasanya pas lah dengan desain sekarang, dan gampang bikin kami jatuh hati. Terus juga di luar desainnya, performa dan efisiensi mobil ini juga mengagumkan sekali. Andai aja Camry ini harganya sama kayak di Amerika ya, mulai dari 500 jutaan. Pengabdi sedan sih bakal seneng ini kalau harga segitu. Camry generasi ini memang mengagumkan, tapi harus diakui kalau untuk urusan fitur dan harganya mungkin yang bisa bikin orang yang mau beli ini jadi banyak mempertimbangkan. Tapi menurut kami demikian, menurut kalian gimana? Apakah Camry ini menarik? Atau kalian lebih pilih Accord di kelas ini? Atau mungkin sedan medium lainnya?